Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pertama-tama kita tidak lupa memanjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersalawat dan mengucapkan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lanjutkan tadabbur ayat Al-Qur'an. Ya. Masih di Quran surah Al-An'am. Ayat keberapa sekarang? 131. Ya, silakan dibaca. Baca Fauz. Baca ayat. Lanjut ayat 132. Jadi, dua ayat. Baca artinya. Demikianlah para rasul diutus karena Tuhanmu tidak akan memaksakan satu negeri siapapun, sedang penduduknya dalam keadaan benar. Dan masing-masing orang ada tingkatannya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Allah berfirman, "Dzalika allam yakur rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun." Ya. Sebelumnya ayat 130 ya. Tentang pertanyaan Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa jin dan bangsa manusia ya. Nanti ketika di hari kiamat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yundhirunakum liqa'a yaumikum hadza. Wahai bangsa jin dan manusia, ya, tidakkah telah datang kepada kalian rasul-rasul dari bangsa kalian sendiri, yaqussuna 'alaikum ayati ay yatluna 'alaikum ayati aw yaqra'una 'alaikum ayati, di mana rasul-rasul itu membacakan kepada kalian ayat-ayatku, wa yundhirunakum, dan mereka memberikan peringatan kepada kalian, liqa'a yaumikum hadza, tentang hari kalian ini ya, di mana kalian akan bertemu dengan hari ini atau akan berada pada hari ini, yaitu pada hari kiamat. Apa jawab mereka? Mereka menjawab, qalu syahidna ala anfusina ya, mereka mengatakan kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan mereka pun ditipu oleh kehidupan dunia. Wa syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin, dan mereka juga menyaksikan atas diri mereka sendiri bahwa mereka kufur ya, ingkar kepada rasul-rasul yang telah diutus oleh Allah Azza wa Jalla itu. Nah,
Kita kembali kilas balik sedikit ayat 130 ya. Di sini ada dua kesaksian jin dan manusia. Nah, maka di sini disebutkan hadza iqrarun minhum bi anna hujjatallahi lazimatun lahum bi irsali rusulihi ilaihim. Ya. Ini adalah ikrar atau pengakuan dari mereka, yaitu dari bangsa jin dan bangsa manusia, bahwasanya hujjah Allah ya, atau alasan Allah menghukum itu sudah lazimatun lahum ya. Alasan Allah atau sebab Allah menghukum mereka itu sudah jelas ya, yaitu dengan mengutus utusan kepada mereka. Nah, ini nanti yang dijawab oleh ayat yang kita baca tadi ya. Kenapa mereka diazab? Kenapa mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini sering ada pertanyaan di sebagian orang ya. Ada yang mengatakan kalau Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, kenapa mesti Allah itu ciptakan neraka? Ya. Kalau dia Maha Pengampun, kenapa dia masukkan orang ke dalam neraka? Kenapa dia azab hambanya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan dari sebagian orang. Ya. Kenapa Allah itu disebut pengampun, disebut yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang? Kenapa masih mengazab? Ya. Berarti kalau dia mengazab, berarti dia tidak menyayangi. Nah, ini kata sebagian orang. Ya. Yang kata sebagian orang ini juga sudah pernah diungkapkan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah dulu ya. Nah, ini jawabannya dari Allah Azza wa Jalla, bahwa hujjah ya, itu sudah dijelaskan oleh Allah. Apa hujjahnya itu? Pertama, Allah mengutus rasul-rasul kepada umat manusia ya. Kemudian rasul-rasul itu mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Allah atau syariat Allah Azza wa Jalla. Dan rasul-rasul itu juga memberikan peringatan ya, kepada umat manusia tentang hari kiamat, kejadian-kejadiannya, sebab-sebabnya ya, kebahagiaan dan kesengsaraannya. Nah, sudah dijelaskan semua oleh para rasul. Ini kata Allah Azza wa Jalla. Dan mereka sudah datang kepada kalian. Ya. Maka kenapa kalian berada di sini sekarang? Ya. Wa gharrathumul hayatud dunya. Ya. Tapi kehadiran para rasul itu dikalahkan oleh apa? Oleh hawa nafsu mereka, sehingga mereka tertipu dengan kehidupan di dunia ya. Jadi dunia mereka anggap adalah akhir dari kehidupan. Mereka menganggap tidak ada lagi kehidupan setelah dunia ini ya. Dan bahkan diabadikan kata-kata mereka dalam Al-Quran, qalu in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr ya. Dan mereka mengatakan kehidupan ini ya kehidupan dunia ya. Kita mati kemudian kita hidup di atas dunia, wa ma yuhlikuna illa dahr ya. Dan kita tidak dibinasakan kecuali karena usia saja ya. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan tentang kata-kata mereka, apa katanya? Wa ma nahnu bimab'utsin. Mereka mengatakan, in hiya illa hayatuna dunya wa ma nahnu bimab'utsin. Jadi kehidupan kita ini cuma di dunia ini. Wa ma nahnu bimab'utsin. Ya. Dan kita atau kami, kata mereka, tidak akan dibangkitkan lagi. Ya. Sehingga pemahaman seperti itulah yang disebut dengan wa gharrathumul hayatud dunya. Ya. Mereka ditipu oleh dunia. Kemudian kesaksian yang kedua, wa syahidu ala anfusihim
annahum kanu kafirin. Ya. Dan mereka menyaksikan atau mereka mengakui, mengikrar bahwa dulu mereka itu kafir kepada ajaran para nabi dan para rasul. Ya. Mereka tidak mau ikut, mereka ingkar, mereka tidak mau beriman dan seterusnya. Ya. Dan ini kata beliau, kata Imam Asy-Syaukani, ya, mahmulun ala annahum yuqirruna fi ba'di mawatin yaumil qiyamah wa yunkiruna fi ba'din akhar li tuli dzalikal yaum. Ya. Wa ittirabul qulubi fihi wa tishanul uqul wa inghilaqul afham wa taballudul adhan. Ya. Jadi ikrar-ikrar ini kenapa kok sering diulang-ulang di dalam Al-Qur'an? Ya, kata beliau mahmulun, ya, ini bisa dipahami atau bisa simpulkan bahwa ikrar orang-orang kafir di hari kemudian itu, di hari akhirat itu, ya, berubah-ubah pengakuannya. Ya. Jadi kadang mereka mengakui fi ba'di mawatin, kadang mereka tidak mengakui. Ya. Kadang mereka menyaksikan mengikrarkan, mengakui atau menyaksikan atas diri mereka tentang kekufuran mereka, kadang mereka tidak mengakui. Nah, di sini maka beliau mengatakan lituli dzalikal yaumi. Ya. Karena hari kiamat itu, ya, sangat lama dirasa. Ya. Seperti yang kita sudah sebutkan dalam ayat Quran surah As-Sajdah itu. Apa ayatnya? Bi alfi sanatin mimma ta'uddun. Dzalika apa ayatnya? Astagfirullah. Apa awal As-Sajdah? Alif lam mim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Wa huwa alladhi tanzilul kitabi la raiba fihi am yaquluna iftara bal huwa al-haqqu min rabbika litunzira qauman ma unzira aba'uhum litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wa la syafi'a fala tatadhakkarun. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Ya. Jadi saking lamanya orang hidup atau menghadapi ujian atau fitnah di hari kemudian itu, sehingga kata beliau ittirabul qulub, hati itu menjadi ittirab, tidak tenang, gelisah, ya. Sehingga jawabannya tidak konsisten, ya. Kadang iya, kadang tidak, kadang iya, kadang tidak konsisten, karena hati itu gelisah, ya. Gelisah segelisah-gelisahnya. Wattirabul qulub, ya. Watishanul uqul, ya. Akal juga sudah tidak lurus lagi, tidak bisa berpikir dengan jernih karena saking takut. Orang takut itu kan tidak bisa dia berpikir dengan jernih. Ya. Kalau kita bayangkan saja, kalau kita kalau ada bencana, akal kita itu hilang. Ya. Akal kita hilang kalau ada bencana. Sehingga banyak orang yang jadi korban kaget dia. Kaget, sekaget-kagetnya itu sampai dia tidak lagi bisa menyelamatkan dirinya, ya. Hilang taishanul uqul wa inghilaqul afham wa taballudul adhan, ya. Inghilaqul afham, sudah tertutup pikiran itu, sudah bahasa kita ngeblank, ya. Coba kalau tiba-tiba datang bencana itu, kita kaget begitu, tidak bisa bergerak.
Jangankan bencana, kalau kita misalnya jalan di jalan raya, tiba-tiba lihat tabrakan, duar, di depan mata kita. Bagaimana perasaannya itu? Pasti terdiam begitu orang. Ya, pasti terdiam begitu. Tidak tahu apa yang dia bikin. Ya, itu lihat orang lain yang cilaka di dunia. Ya. Na'udzubillah. Ya, semoga kita tidak mengalami itu. Ya. Tapi takut, saking takutnya kita tidak bisa mau maju, tidak bisa mau mundur, tidak bisa. Kadang-kadang terasa berat itu berjalan. Ya, melihat kondisi yang sedahsyat itu. Ya. Nah, apalagi nanti hari kiamat, keadaannya lebih dahsyat. Ya. Dan kedahsyatan hari kiamat disebutkan oleh Allah dalam Quran surah Al-Hajj. Ya. Apa surah Al-Hajj? Apa awal Quran surah Al-Hajj? Inna zalzalatas saati syai'un 'adzim. Ya. Allah mengabarkannya zalzalatus sya'ah, gempa atau goncangan pada hari kiamat, la syai'un 'adzim. Ya, sesuatu yang sangat dahsyat. Yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Ya. Wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Yauma tarawnaha, pada hari itu, kullu murdi'atin amma arda'at. Wanita yang menyusui, dia lempar itu dia punya anak yang sedang dia susui. Ya. Padahal seorang ibu itu tidak akan pernah meninggalkan anaknya. Ya. Sejahat apapun seorang ibu, kalau anaknya bayi, itu pasti dia mau sayang. Bahkan ada dalam realita seorang ibu yang tidak waras, ketika dia melahirkan, dia tetap susui dia punya bayi, karena rasa sayang ibu kepada anak itu memang sudah menjadi fitrahnya. Ya, sudah jadi fitrahnya. Tapi pada saat zalzalatus sa'ah itu, kata Allah Azza wa Jalla, fitrah yang suci, hubungan yang sangat dekat, emosional itu, kata Allah, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Jadi ibu-ibu yang menyusui itu melepaskan dia punya bayi yang sedang disusui. Wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha. Dan semua yang melahirkan keguguran. Ya. Saking dahsyatnya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Ya. Dan kita akan melihat manusia itu seperti orang sukara. Ya, sukara itu seperti orang mabuk. Bagaimana orang mabuk? Ya. Orang mabuk itu kan fenomenanya apa? Gerakannya tidak lurus, ya, akal tidak konsisten, kemudian bicara atau ngelantur, ya, pikiran entah seperti apa. Itulah gambaran hari kiamat. Nah, itu disebutkan, sehingga pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada orang-orang tersebut, kepada manusia dan jin, pada saat itu pertanyaannya tidak konsisten, kadang iya, kadang tidak, saking takut dan saking khawatirnya. Nah, kita masuk ke ayat selanjutnya, ayat yang kita tadi baca. Dzalika. Ya, Allah membuka ayatnya dengan memberikan isyarat. Ya, dzalika. Dzalika apa maksudnya ini? Yang demikian itu atau itu. Ya. Ditunjukkan kemana nih dzalika? Ya, di sini disebutkan ada dua hal yang ditunjukkan oleh kata dzalika ini. Pertama, ila syahadatihim ala anfusihim. Ya. Pertama yang ditunjuk oleh kata dzalika adalah kepada ikrar mereka itu. Ikrarnya orang-orang
yang kufur itu. Dzalika. Artinya ikrar itu atau pengakuan itu menjadi hujjah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan hukuman atas mereka. Kenapa? Karena mereka mengakui, dulu kami didatangi Rasul tapi kami tidak percaya, kami tertipu oleh kehidupan dunia, ya. Dan kami kufur kepada para Rasul, kufur kepada kitab-kitab yang dibawa, dan tidak peduli kepada peringatan para nabi dan para rasul tentang hari kiamat. Nah, itulah yang disebut dengan dzalika. Itu semua itu, ya. Itu semua kesaksian kalian itu ala anfusikum ala anfusihim, ya. Maka karena kesaksian itulah, ya, Allah Subhanahu wa taala menghukum mereka, ya. Jadi mereka memang pantas dihukum, ya. Karena apa? Nah, jawabannya an lam yakur rabbuka muhlikal qura, ya. Allah Tuhanmu itu tidak mungkin membinasakan suatu negeri bidzulmin, dengan kezaliman, ya. Jadi kalau ada orang yang cilaka atau ada orang yang binasa, ada orang yang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu karena apa? Karena memang mereka akui salah, ya. Memang mereka mengakui kesalahannya, ya. Dan kalau orang yang salah tentu dihukum, ya. Orang yang salah tentu dihukum, ya. Itu pertama. Jadi isyarat dzalika yang pertama, isyarat kepada kesaksian mereka. Isyarat yang kedua, au ila irsalir rusuli ilaihim, ya. Atau isyaratnya adalah kepada peristiwa pengutusan rasul-rasul kepada mereka, yang disebutkan dalam ayat sebelumnya itu juga. Itu alam ya'tikum rusulun minkum, nah, yaqussuna alaikum ayati, ya. Jadi ini dua hal yang diisyaratkan oleh kata dzalika itu. Pertama tentang kesaksian mereka atau pengakuan mereka terhadap kekufuran mereka di dunia, dan yang kedua tentang peristiwa diutusnya para rasul oleh Allah kepada mereka di dunia, ya. Jadi dua peristiwa itu yang menjadi hujjah Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, ya. Karena apa? Karena Allah tidak mungkin menghukum orang yang tidak bersalah, ya. Maka disebutkan setelahnya an lam yakur rabbuka muhlikal qura, ya. An dhamiru sya'n, ay anna sya'na lam yakun rabbuka muhlikal qura, ya. Dzalika anna sya'na lam yakun rabbuka muhlikal qura, ya. Jadi karena dua isyarat tadi, ya, maka Allah berhak menghukum orang yang salah itu. Kenapa? Karena Allah tidak akan pernah menghukum atau muhlik, membinasakan, ya. Tidak pernah membinasakan suatu negeri dengan tanpa alasan, ya. Nah, begitu juga di kemudian hari. Nah, di dunia ini saja Allah tidak pernah tidak pernah membinasakan suatu negeri kalau negeri itu tidak ada alasan untuk dimusnahkan, tidak ada alasan untuk dibinasakan. Maka kalau suatu negeri terjadi bencana pasti ada sebabnya, tidak mungkin terjadi begitu saja, ya.
Dan Allah membinasakan suatu negeri sebab utamanya adalah kekufuran. Ya. Kekufuran dan keingkaran kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bidzulmin ay bisababi zulmin. Ya. Lam yakun ahlakal qura bisababi zulmin bisababi zulmi man yadhlimu minhum wal halu anna ahlaha ghafilun. Jadi kata zulmin ini disebutkan ada beberapa penafsirannya. Ya. Lam yakun rabbuka muhlikal qura bi zulmin. Ya. Pertama, ya, artinya annallaha arsala rusula ila ibadihi li'annahu la yuhliku man asahu bil kufri minal qura wal halu annahum ghafiluna minal i'dhar wal indhari bi irsalir rusul wa inzalil kutub bal innama yuhlikuhum ba'da irsalir rusuli ilaihim. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul kepada hamba-hambanya karena dia atau Allah Azza wa Jalla, ya, tidak akan membinasakan orang yang bermaksiat kepadanya atau kufur kepadanya dari penduduk suatu negeri dalam keadaan mereka tidak pernah diberikan peringatan atau tidak pernah diutus kepada mereka rasul atau tidak pernah diturunkan kepada mereka kitab-kitab. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala hanyalah membinasakan mereka setelah mereka diberikan atau diutus kepada mereka rasul-rasul. Itu maksudnya. Jadi lam yakur rabbuka mihlikal qura bidzulmi. Ya. Artinya sezolim apapun orang di suatu negeri, ya, selama penduduk negeri itu belum menerima risalah, ya, selama penduduk negeri itu belum menerima risalah atau belum datang kepada mereka rasul, belum datang kepada mereka kitab-kitab, maka tidak akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Jadi sezolim apapun orang di suatu negeri, kalau Allah belum mengutus rasul kepada mereka, maka mereka tidak akan dibinasakan oleh Allah Azza wa Jalla, sezolim apapun. Ya. Nah, itu sudah disebutkan oleh Allah. Nah, nanti kapan mereka dibinasakan? Ketika Allah sudah utus kepada mereka rasul, kemudian mereka mengingkari rasul tersebut, maka di situ mereka akan dibinasakan. Dan begitulah yang terjadi dalam sejarah umat manusia. Ya, suatu negeri itu Allah kasih biar saja, selama belum diberikan peringatan atau selama Allah belum utus rasul kepada mereka, biasanya terjadi. Ya. Nah, contohnya di kota Mekah zaman jahiliyah. Ya. Zaman jahiliyah itu Mekah itu bagaimana itu di jahiliyah? Ya. Sudah semua kemungkaran ada di situ. Ya. Tapi mereka tetap hidup. Ya. Kapan mereka diusir oleh Allah Azza wa Jalla? Ya. Ketika Allah sudah mengutus Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka kufur. Ya. Rasul sudah ajak mereka, Rasul sudah ajar, tapi mereka ingkar semua. Akhirnya terjadilah nanti Fathu Mekah. Mekah ditaklukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan orang-orang kufur itu, ya, sudah habis. Ya. Selain yang masuk Islam, yang masih kufur habis. Ya. Maka tidak ada lagi, tinggal sejarah. Ya. Nah, begitu juga kaum Ad, kaum Tsamud. Kapan mereka dibinasakan? Ketika Allah sudah utus kepada mereka rasul. Kemudian mereka ingkar kepada rasul itu, maka Allah punya hujjah untuk menghukum
menghukum mereka. Ini yang pertama, bidzulmihim, ya. Jadi Allah tidak akan membinasakan seseorang atau penduduk suatu negeri bidzulmin minhum. Ya, wal halu anna ahlaha ghafilun lam yursilillahu ilaihim rasula. Ya. Jadi karena kezaliman mereka. Atau yang kedua, maknahu maka Allahu muhlika ahlal qura bidzulmin minhu. Ya. Fahuwa subhanahu ya ta'ala 'anil dzulmi bal innama yuhlikum ba'da an yastahiqqu dzalika wa tartafi'ul ghaflatu anhum birsalil anbiya. Ya. Makna yang kedua, Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah membinasakan penduduk suatu negeri dengan kezaliman daripadanya. Kenapa? Karena Allah itu maha suci dari bentuk-bentuk kezaliman. Ya, karena Allah mengatakan dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi faja'altuhu muharraman alaikum fala tadzalamu. Ya, jadi ketika Allah mengazab orang itu, Allah tidak bisa dikatakan bahwa dia zalim. Tidak boleh. Ya. Karena Allah tidak pernah zalim. Ayatnya laisa bidzallamin lil abid. Ya. Allah itu tidak pernah menzalimi orang. Ya. Jadi ketika Allah mengazab, Allah menghukum, bukan karena Allah zalim. Ya, bukan karena Allah zalim. Ya. Tapi kenapa? Ya. Innama yuhlikuhum ba'da an yastahiqqu dzalik. Wa tartafi'ul ghaflatu anhum bi irsalil anbiya. Ya. Allah hanya mengazab mereka ketika memang mereka pantas untuk diazab. Ya. Yastahiqqu dzalik, yastahiqquna dzalik. Mereka memang pantas mendapatkan itu. Ya. Kenapa? Karena mereka sudah diberikan peringatan dengan diutus kepada mereka para nabi dan para rasul, diturunkan kepada mereka kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, ya, diajarkan kepada mereka jalan yang benar, tapi mereka tidak mau. Ya. Maka tartafiul ghaflah. Ya. Alasan ghafil tidak bisa lagi diterima. Ya. Alasan tidak tahu tidak bisa lagi diterima. Ya. Kenapa? Karena sudah ada Rasul. Jadi mereka memang pantas mendapatkan azab. Ya, begitu juga di hari kemudian kelak. Ya. Ada orang yang pantas diberikan azab dan ada orang yang memang tidak diberikan azab oleh Allah. Ya. Orang yang pantas diberikan azab ya, orang-orang kafir. Ya. Dan itu mereka akui sendiri. Ya. Syahidu ala anfusihim annahum kanu kafirin. Nah, ini makna yang kedua. Wa qila annal makna yang ketiga, annallaha la yuhliku ahlal qura bisababi dzulmi man yadhlim minhum ma'a kaunil akharina ghafilina an dzalik. Ya. Jadi ada satu negeri Allah tidak akan tidak akan membinasakan negeri tersebut, ya, dengan kezaliman yang dilakukan oleh sebagian mereka. Ya. Tapi sebagian yang lain masih tidak tahu, masih ghafil. Ya. Jadi orang yang tidak tahu ini yang menyebabkan negeri itu masih dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau ilmu sudah tersebar, maka tidak ada lagi alasan ghaflah. Ya. Tidak ada lagi alasan ghaflah. Ya. Dan Allah tidak akan menghukum orang yang masih dalam keadaan ghaflah itu, belum menerima peringatan, belum menerima pelajaran. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan para rasul untuk menyebarkan agamanya supaya orang semua tahu, ya, bahwa Allah menginginkan mereka untuk taat kepada Allah, ya, menginginkan mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas para rasul adalah berdakwah, mengajak orang untuk menyembah kepada Allah. Nah, begitu pula ketika para rasul telah ditutup oleh datangnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW, maka tugas ini menjadi tugas kaum muslimin. Nah, maka tugas kita
mengajarkan orang tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Supaya jangan sampai ada orang yang ghafil, ya. Ada orang yang ghaflah, ada orang yang tidak tahu menahu, ya, tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau masih ada yang ghafil, ya, kemudian ada bencana, ya, berarti itu kesalahan orang yang tahu. Kenapa mereka tidak memberitahu, ya, tidak memberitahu kepada orang-orang tersebut. Maka kita diwajibkan untuk mendakwahkan agama Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, menegakkan hujah kepada umat manusia. Ya. Nah, ini jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makna dari kata lam yakun rabbuka muhlikal qura bidzulmin wa ahluha ghafilun. Nah, pada hari kiamat demikian juga. Jadi ada orang-orang yang ghafil, ada orang-orang yang tidak menerima rasul atau tidak dikirimkan kepada mereka, diutus kepada mereka para rasul. Nah, itu tidak dihukum oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak akan dihukum. Ya. Yang dihukum itu orang yang sudah diutus kepada mereka rasul lalu mereka tidak beriman. Nah, itu yang disebut dengan, kalau dalam akidah disebut dengan ahlul fatrah. Ya. Ahlul fatrah itu adalah penduduk suatu negeri yang periode mereka itu memang tidak ada rasul diutus, atau tidak sampai kepada mereka rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Disebut ahlul fatrah. Ya. Nah, mereka itu dimaafkan oleh Allah karena alasan untuk alasan untuk menghukum belum ada. Ya. Mereka disebut dengan ghafilun, orang-orang yang dikategorikan orang yang ghafilun. Nah, sedangkan orang yang sudah didatangi oleh para nabi dan para rasul, maka mereka itu ketika mereka ingkar, berarti satu sebabnya. Kenapa mereka ingkar kepada rasul? Disebutkan dalam ayat sebelumnya itu, wa gharrat humul hayatud dunya. Ya, jadi alasan yang paling utama orang tidak mau mengikuti rasul lah karena tertipu oleh dunia. Ya, mereka menyangka kalau kita ikut nabi nanti kita jadi anak buah. Ya. Nah, begitu kan orang-orang jahiliyah dulu ketika mereka mengingkari rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya? Karena mereka takut kehilangan kedudukannya, ya. Takut kehilangan kekuasaannya, ya. Takut kehilangan pengaruhnya, ya. Takut kehilangan mata pencahariannya, ya. Nah, itulah alasan mereka kenapa mereka tolak nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka sudah tahu ajaran nabi itu benar, ayat-ayat Allah itu bukan buatan nabi, ya, bukan karangan nabi, mereka tahu. Tapi karena mereka ditipu oleh dunia, ya, makanya dunia ini sesuatu yang menjadi ujian bagi umat manusia. Ya. Kemudian Allah mengatakan walikullin darajatum mimma amilu. Ya. Ay likulli minal jinni wal insi darajatun mutafawitah mimma amilu fanujazihim bi a'malihim. Ya. Kama qala fi ayatin ukhra walikullin darajatum mimma amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yudlamun. Ya. Dan setiap orang, ya, dari jin dan manusia, darajat, ya, mereka akan diberikan derajat. Ya. Derajat itu kedudukan. Nah, kalau kata para ulama, darajat itu kedudukan yang ke atas. Ya. Jadi makin atas makin baik, makin tinggi makin bagus. Ya. Berdasarkan apa darajat itu? Berdasarkan amal. Ya, mimma amilu. Ya. Jadi bukan berdasarkan nasab, bukan berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan harta, bukan berdasarkan ketampanan, ya. Bukan berdasarkan, yang mendasarkannya adalah amal, ya. Amal kebajikan, amal soleh. Ya. Jadi semakin bagus
amal soleh. Semakin banyak amal soleh seseorang, makin tinggi derajatnya. Ya. Baik dari jin ataupun dari manusia. Wa fihi dalilun ala annal muti'a minal jinni fil jannah wal 'asi fin nar. Ya. Dan dalam ayat ini ada dalil, kata beliau, bahwa yang taat dari golongan jin masuk surga, dan yang maksiat dari golongan jin masuk neraka, sama dengan manusia. Ya. Jadi nanti surga itu isinya manusia dan jin. Nah, begitu juga neraka, isinya manusia dan jin. Ya. Jadi jin yang beriman kemudian beramal soleh akan masuk surganya Allah berdasarkan ayat ini. Walikullin darajatun mimma amilu. Walikullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Dan tidaklah Tuhanmu ghafil, lalai, abai, ya. Allah tidak akan lalai, Allah tidak akan abai, ya. Allah tidak akan cuek, Allah tidak akan masa bodoh, tidak. Allah pasti tetap menghargai setiap amal. Ya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun. Ya. Allah tidak akan pernah lalai terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Mereka di sini kembali kepada al-jin wal ins. Ya. Jadi jin dan manusia amalnya akan tetap dihitung oleh Allah. Ya. Dan dalam qiraah yang lain disebutkan amma ta'malun dengan menggunakan ta fauqiyah, ya. Jadi qara'a al-baqun bil fauqiyah wa qara'a al-baqun bit tahtiyah. Jadi ayatnya ada yang membaca dengan bighafilin amma ya'malun, ya, dengan baca qiraah kita, qiraahnya Asim, tapi ada juga qiraah yang bacanya dengan bighafilin amma ta'malun. Ya, jadi apa yang kalian kerjakan tidak akan pernah diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari beramal soleh sebanyak-banyaknya, ya, melakukan ketaatan sebanyak-banyaknya, dan menghindarkan diri dari kemaksiatan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa semua kemaksiatan dihindari, ya. Kalau bisa, ya. Ya, tentu manusia boleh berusaha, ya. Seperti kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, atau seperti kata Rasulullah SAW, ma amartukum bihi ma nahitukum anhu fantahu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi mastata'tu. Ya, apa yang saya larang, kata Nabi SAW, hindari, jauhi, ya, dan apa yang saya perintahkan maka kerjakan semaksimal kemampuan kalian. Nah, itulah yang menjadi sumber keselamatan kita ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, ya, terutama kepada Al-Quran menjadi pedoman hidup kita, dan kepada hari kiamat, iman kepada kebangkitan, ya, rukun iman yang 6 kita yakini. Setelah itu kita memperbanyak amal soleh. Ya. Kalau sudah seperti itu, maka Allah tidak akan pernah menghukum, ya, tidak akan pernah menghukum orang yang beriman dan beramal soleh dalam kehidupannya di dunia. Yang dihukum adalah orang yang setelah diingatkan tidak mau mengambil pelajaran, ya. Setelah diperingati tidak mau berhenti, ya. Setelah diajari tidak mau ikut. Nah, maka itulah yang nanti dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka memang berhak mendapatkan hukuman, ya. Karena sudah diajar tapi tidak mau, ya. Dalam kehidupan kita juga begitu, ya. Orang sudah diajar tapi tidak mau diajar, dikasih saja. Ya, nanti kalau dia celaka sendiri. Ya, banyak gitu. Ya. Jadi kalau orang sudah diajar kemudian dia mau belajar, makanya dia akan selamat. Ya. Akan selamat, akan diberikan kelulusan. Orang yang sudah diajar tapi tidak mau ikut, itu tidak mungkin dikasih naik kelas. Ya. Ini kalau kita pergi sekolah, sampai di sekolah cuma main. Disuruh belajar tidak mau, disuruh kerja tugas tidak mau, ya, maunya main saja. Nah, begitu ujian dia mau lulus, tentu tidak bisa, ya, tidak bisa. Kenapa? Karena orang yang lulus itu ya orang yang belajar dan seterusnya,
ikut kepada petunjuk guru, sopan santun dan lain sebagainya. Ya. Karena kelulusan itu kan bukan cuma dari hanya nilai dengan angka, tapi kelulusan itu juga dari sisi akhlaknya, dari sisi sopan santunnya, tutur katanya, karakternya dan seterusnya. Ya. Baru dikatakan lulus. Jadi kalau orang yang bandel, ya, bahasa kita kepala angin, itu mau dikasih lulus juga, bagaimana? Ya. Guru juga malas kasih lulus, ya. Sebagai bentuk hukuman, ya, bagi dia yang ketika diajar tidak mau mendengar. Ya. Nah, begitulah gambaran singkatnya atau gambaran sederhananya. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang memang pantas untuk dihukum. Dan tentu tidak akan menghukum orang yang tidak pantas dihukum. Ya, disitulah yang namanya keadilan. Ya. Orang yang keadilan itulah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Orang yang pantas dihukum ya dihukum. Ya. Kalau memang betul-betul dia bersalah, maka pantas dihukum. Ya. Tapi orang yang memang tidak bersalah, ya, tentu tidak bisa dihukum. Tidak pantas untuk dihukum. Bahkan dia harus diberikan penghargaan. Ya. Nah, itulah ada surga dan ada neraka. Surga untuk orang-orang yang memang mendengar apa kata Allah dan Rasulnya. Ya. Neraka bagi orang yang tiada dengar. Ya. Sudah dikasih ingat tapi tiada dengar. Maka mereka pantas untuk ditempatkan di tempat itu. Na'udzubillah minan. Semoga tadabbur ayat kita ini bisa memberikan manfaat kepada kita, supaya kita makin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, makin patuh dan makin tunduk kepada perintah-perintah Allah, makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita terhindarkan dari adab Allah Azza wa Jalla di dunia dan di akhirat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.